Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mandisa Wicaksono dengan NIM 0545464111 dari program studi Sistem Informasi semester 3 Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memerhatikan beberapa perintah di Command Prompt. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasan pertama. Perintah yang pertama yaitu cd. Cd berguna untuk menavigasi kita ke direktori-direktori lainnya. Kita bisa langsung mencoba dengan cd nama dokumen atau nama direktori, sebagai contoh yaitu dokumen. Dan jika kita berhasil masuk ke folder dokumen, kalian juga bisa menggunakan cd titik-titik untuk kembali ke folder atau direktori sebelumnya. Perintah yang kedua yaitu cls. CLS berguna untuk merapikan atau membersihkan tampilan terminal ke tampilan semula. Kita bisa langsung mempraktekannya. Sebelumnya kita bisa menuliskan beberapa perintah. Sebagai contoh, saya akan menggunakan perintah sebelumnya yaitu cd. Setelah itu kalian bisa langsung menggunakan cls dengan mengetikkan cls, enter. Dan ya, cls merapikan terminal kembali ke tampilan semula. Perintah yang keempat yaitu cd/tanda tanya. Akhiran tanda tanya berguna untuk menjelaskan perintah sebelumnya. Kalian bisa langsung mencoba dengan cd/tanda tanya. Maka akan ada penjelasan tentang perintah cd yang sangat detail dan contoh penggunaannya. Perintah yang keempat yaitu cls/tanda tanya. Sama seperti sebelumnya, tanda tanya berguna untuk menjelaskan perintah sebelumnya, yaitu perintah cls. Kita bisa langsung mencobanya di terminal dengan mengetikkan cls/tanda tanya. Maka akan muncul penjelasan tentang CLS, yaitu clean the screen atau singkatan dari CLS. Perintah yang kelima yaitu ipconfig. Perintah ini berguna untuk menampilkan detail tentang jaringan kita, seperti IP address, subnet mask, dan lain-lain. Kita bisa langsung mencobanya dengan mengetikkan ipconfig, enter. Dan dia akan muncul IP kita, subnet mask kita, dan lain-lain. Perintah kelima yaitu ipconfig/all. Sama seperti sebelumnya, namun akhiran /al akan memberikan perintah agar ipconfig memberikan data lebih detail dari yang sebelumnya. Kita bisa langsung mempraktekannya. Dan ya akan muncul tampilan lebih detail tentang jaringan kita. Perintah yang ketujuh yaitu ipconfig/tanda tanya. Sama seperti dengan cd/tanda tanya dan juga cls/tanda tanya, properti /tanda tanya berguna untuk menjelaskan atau memberikan informasi tentang perintah yang kita jalankan. Kita bisa langsung mempraktekannya. Dan di sini akan ada beberapa detail atau bagaimana cara penggunaan fungsi atau perintah ipconfig. Perintah yang ke-8 yaitu ipconfig/release. Perintah ini berguna untuk melepaskan kita dari jaringan sebelumnya atau membuat IP kita menjadi 0.0.0.0. Ini akan membuat kita terputus dengan jaringan internet untuk sementara. Kita bisa langsung mempraktikkannya dengan mengetikkan ipconfig/release. Dan ya, perintah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Perintah yang ke-9 yaitu ipconfig/renew. Ini akan berguna untuk mengupdate IP kita. Sebagai contoh, saya akan menggunakan ipconfig terlebih dahulu untuk menunjukkan IP awal kita dan IP yang akan kita dapatkan setelah menjalankan perintah ipconfig renew. Di sini terlihat jika IP kita yaitu 172.21.80.1 atau jika menggunakan WiFi ada typo di perintah, kita bisa mengulanginya. Dan ya, walaupun sudah melakukan renew, kita tetap mendapatkan IP yang sama karena saya hanya menggunakan satu WiFi. Jadi WiFi yang terhubung hanya device saya, jadi tidak ada pembaruan IP yang dapat dilakukan. Perintah yang ke-10 yaitu
ipconfig display DNS. Ini akan menampilkan semua DNS yang kita simpan di device kita. Kita bisa langsung mempraktikannya. Dan dia akan muncul semua DNS yang ada di device kita. Kita bisa langsung stop dengan Ctrl C. Sebagai kesimpulan, perintah berjalan dengan baik seperti apa yang kita inginkan, tidak ada error, dan kita akan lanjut ke perintah selanjutnya. Perintah ke-11 yaitu ipconfig//dns. Ini akan berguna untuk menghapus semua DNS yang ada di device kita untuk menyelesaikan masalah jika kita kesulitan untuk membuka website baru. Kita bisa langsung mencobanya dengan ipconfig//dns. Dan di sini ada konfirmasi jika DNS sudah di-flush atau dibersihkan. Kita bisa langsung lanjut ke perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya yaitu ipconfig/register DNS. Ini akan berguna untuk mendaftarkan DNS baru ke device kita. Kita bisa langsung mempraktekannya di terminal kita. Dan ya, perintah berjalan dengan baik. Kita bisa lanjut ke perintah selanjutnya. Perintah selanjutnya yaitu ping. Ping berguna untuk mengetes jaringan kita. Kita bisa melakukan ping ke beberapa IP atau ke beberapa domain sebagai contoh google.com. Di sini ada penjelasan, ada 4 request yang dikirim dan semuanya dikembalikan dengan baik tanpa kehilangan atau 0 kehilangan. Jadi ini menyatakan jika jaringan kita baik dan berjalan dengan sempurna atau tidak ada masalah pada jaringan di device kita. Perintah berikutnya yaitu nestart. Nestart berguna untuk menampilkan seluruh koneksi jaringan yang aktif. Kita bisa langsung mempraktekkan perintahnya. Karena sebagai contoh saya hanya perlu untuk menampilkan beberapa, jadi kita akan hentikan perintahnya. Di sini IP kita muncul dengan port yang terbuka sebagai berikut yang sesuai dengan apa yang ditampilkan. Jadi kesimpulannya perintah yang kita gunakan ini berjalan dengan baik tanpa error. Kita akan lanjut ke perintah berikutnya. Perintah ke-15 yaitu traceed. Traceed berguna untuk menganalisa data yang kita kirim ke tujuan atau ke router jaringan yang kita gunakan. Kita bisa langsung mencobanya. Kita bisa langsung mempraktekannya. Traceed memerlukan parameter berupa IP atau bisa juga dengan domain. Kita bisa mencontohkan dengan google.com. Karena hanya sebagai contoh, di sini perintah yang kita jalankan berjalan dengan baik, dan di sini traceed melacak data kita yang kita kirim ke google.com. Dan kesimpulannya kode berjalan baik tanpa error. Kita bisa lanjut ke perintah berikutnya. Perintah selanjutnya yaitu pathping. Pathping berguna untuk melacak dan juga melakukan pengiriman data ke domain yang kita kirim. Jadi pathping adalah kombinasi dari ping dan juga tracer. Kita bisa langsung mencobanya. Sebagai parameter contoh yaitu Google. Karena hanya sebagai contoh, saya hanya dapat menyimpulkan jika pathping berjalan dengan baik dengan detail-detail yang juga cukup baik. Sebagai kesimpulan, kode berjalan dengan baik tanpa error. Kita bisa lanjut ke perintah berikutnya. Perintah selanjutnya yaitu nslookup. Ini akan berguna untuk menyelesaikan masalah kita jika kita tidak bisa membuka sebuah website dengan masalah DNS. Kita bisa langsung mempraktekannya. Sebagai contoh, kita akan menggunakan Google.
Dan perintah berjalan dengan baik karena memang saya tidak memiliki masalah DNS dengan Google atau saya dapat membuka Google dengan baik. Jadi di sini semuanya berjalan dengan baik. Dan perintah ini juga menampilkan IP dari domain google.com. Kita bisa lanjut ke perintah berikutnya. Perintah berikutnya yaitu netsh. Perintah ini sangatlah kompleks dan juga dapat mengkonfigurasi jaringan kita dengan sangat detail. Ada banyak properti yang dapat digunakan untuk netsh, namun sebagai contoh saya akan menggunakan netsh interface IP show config. Maaf, saya ada typo, kita bisa mengulangi perintahnya. Dan ya, di sini terlihat semua konfigurasi dari IP kita. Kita bisa langsung lanjut ke perintah berikutnya. Perintah selanjutnya yaitu route. Route berguna untuk menampilkan atau memanipulasi route pada jaringan kita. Kita bisa menggunakan contoh perintah route print untuk menampilkan route yang ada di jaringan kita. Dan ya, perintah berjalan dengan baik sesuai apa yang kita inginkan. Kita bisa langsung lanjut ke perintah berikutnya. Perintah berikutnya yaitu net. Perintah net berguna untuk mengelola sumber daya jaringan. Kita bisa langsung menggunakan contoh yaitu net user. Di sini ini akan menampilkan user yang ada di jaringan kita yaitu administrator dan juga device saya sendiri. Kita telah sampai di akhir presentasi atau penjelasan. Sebagai kesimpulan dapat disimpulkan bahwa semua perintah yang kita coba berjalan dengan baik tanpa error. Demikianlah presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan di tugas mata kuliah jaringan komputer ini. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab atau diskusi. Silakan bagi Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian yang ingin bertanya bisa langsung bertanya di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.